FWB atau Friends with Benefit Friends itu with benefit, adalah komitmen yang casual sebenarnya. Itu komitmen? Itu adalah bentuk komitmen. Iya, gue pengen cium lo gitu, gue pengen peluk lo, gue pengen kencan sama lo, gue pengen disebut pacar lo. Itu kan bukan seorang kakak. Hai Z-Friends. Seru banget nih ketemu lagi barengan sama Angga sama Zoya di Ztopia. Kita bahas segala satu pokoknya yang berhubungan dengan love, sex, and intimate relationship. Nah, kita punya tema bulanan. Ini tema bulanan. Bulan ini kita akan talk about all about commitment. Wih, waduh. Kok gue agak-agak gimana ya kalau dengar komitmen gitu ya gimana? Nah, mungkin sih pembicaraan kita ini akan merubah perspektif Z-Friends sekalian tentang komitmen. Tentang komitmen. Karena banyak orang yang suka berasumsi ya Zoe. Iya. Nah, jangan kalau salah. Yeah. Jadi misalnya nih banyak sehari-hari kita dengar ada hubungan yang seolah-olah kayaknya nggak ada komitmennya nih. Kita nih apa sih mau dibawa kemana hubungan kita? Ui. Jangan nyanyi. Gatel gue langsung kan. Dia udah pengen nyanyi dari tadi nih. Itu sehari-hari banget Zoe dan sering gue temuin. Kita nih gitu. apa sih sebenarnya? Kalau ada yang nanya, lu tuh siapanya gue? Kan ada istilah-istilah friends with benefit, ada situationship. Apa sih itu? Mungkin juga ada Z-Friends yang baru dengar gitu ya. Nah, jadi kalau jangan lihat kalau usia kita berapa ya, tapi kita paham loh beginian. Nah, kalau mau tahu lebih jauh lagi, makanya join membership dong ya Zoe ya. Benar. Oke, kita bahas ini situationship. Mungkin banyak yang baru denger juga apa sih? Atau sebenarnya udah ngejalanin tapi nggak nyadar? Pasti udah ngejalanin. Kan kalau dalam biasanya nih dalam urusan love, sex gitu ya, ilmu ini kan memang bener-bener scientifically memang baru. Tapi biasanya dari zaman dahulu kala udah ada yang ngejalanin ya. Prakteknya sih udah dari zaman dulu kala, dari zaman batu kayaknya udah ada. Cuma sekarang baru namanya itu gitu ya. Science memberi label lah pada itu, which is good gitu ya. Karena itu terjadi pada kebanyakan orang. Nah, ini ada salah satu ahli, Jess Carbino PhD, dia itu sebelumnya adalah seorang sosiolog yang bekerja untuk Tinder dan Bumble. Ya, dia mendeskripsikan ini paling bagus di antara semua ahli yang mendeskripsikan ini. Jadi gue lebih mau nyontek dia lah ya, definisi gitu, dia nih. Dia bilang gini, jadi situationship itu bisa didefinisikan sebagai relasi yang romantis tapi tidak memiliki komitmen yang berhubungan dengan norma yang seharusnya dimiliki oleh kebanyakan orang. Which is kalau norma yang gitu. Seharusnya tuh biasanya ya ada label kayak apa misalnya. Jadi kalau misalnya yang seharusnya tuh adalah kayak kita nih pacaran ya. Kalau sehari-hari kan kita taunya gitu. Eksklusif ya. Lo udah taken ya. Udah taken ya. Taken ya gitu. Lo punya gue ya. Gue sama lo gitu kan ya. Oh, ya. Itu adalah sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh situationship. Jadi situationship itu mereka melakukan aja apa yang mereka lakukan. Misalnya mereka jalan bareng, hangout bareng, ngedate gitu. Sometimes with sex, sometimes without sex. Ada yang dengan hubungan seks, ada yang enggak. Gitu ya, tapi mereka nggak mesti ya, nggak mesti ada sexual relationship. Ada yang juga. Aduh, kalau gue nggak tahu ya. Kayaknya zaman kita kan hampir sama ya. Lu mengalami nggak? Gue ada satu masa di mana itu ada zaman kakak adik. Adik-adikan gitu maksudnya. Iya kan? Yeah. Lu jadi kayak big brother gue, lu kayak my little sister. Ada masa-masa kayak gitu. Ya, gue inget banget waktu kayak zaman SMA tuh gue kayak kelas 1 apa ya. Kelas 1 SMA tuh gue ditembak gitu kan. Terus sebenarnya ini cowok juga asik, cuma karena gue lagi pengen mengikuti tren deh. Waktu itu gue bilang gini, jadi kita mau adik kakak nih. Terus dia bilang gini, enggak, gue gak mau jadi adik kakak. Kalau jadi adik kakak, ya kan. Dia maunya pacar kan? Iya, dia jadi bilang gini. Terus gue jadi ketawa. Iya, kenapa gue norak banget ya abis itu kan. Dia bilang gini, enggak, kalau jadi adik kakak, gue oke lah gandeng tangan lo. Tapi kan gue tahu di dalam hati gue tuh menggandeng tangan lo karena gue pengen cium lo gitu. Gue pengen peluk lo, gue pengen kencan sama lo, gue pengen disebut pacar lo. Itu kan bukan seorang kakak. Wah, oke juga nih laki. Karena banyak yang lain yang udah gak ada chance untuk pacaran sama gue, malah sosok jadi kakak gue gitu kan ya. Nah, kalau zaman itu sebenarnya udah ada definisinya, mungkin ada beberapa yang kakak adik. Itu adalah situationship. Karena kan nggak
apa sih lu kakak adik ketemu gede, apa? Ya enggak gitu. Jadi mereka-mereka yang ada di situationship itu berarti mereka itu ada di sebuah hubungan di mana kita sama-sama, kita selalu melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang ketika berkencan, nonton film, talking something deep gitu ya. Tahu segala sesuatu tentang diri lo, keluarga lo yang lo benci, lo ini lo itu. Tapi juga kalau mau disebut pacaran enggak. Teman dekat udah jauh lebih dekat. Intimate iya gitu ya. Oke, kurang seks. Bahkan ada yang sampai having sex juga. Nah. Tapi lu nggak bisa bener-bener bisa bilang dia pacar gue gitu. Jadi tak terdefinisi dong sebenarnya relationshipnya atau gimana ya? Gue kalau secara apakah bisa terdefinisi kalau kita berdua nggak yakin. Misalnya nih kalau kita keluar sedikit lah dari situ ya, kita ganti bentuk relasinya. Misalnya gini, gue punya perusahaan nih gitu ya, sebagai perusahaan lu bilang gini, wah asik juga nih perusahaan lo Zoe. Gue bantuin deh Zoe gitu. Bantuin deh, oke. Lo mau bantu apa? Gue mau bantu ini deh bagian IT deh, gitu ya misalnya ya. Kebetulan passion gue emang di situ. Passion lo di IT gitu kan. Oh ya lu mau ngerjain apa? Oh wah asik nih kerjaannya Zoe. Oke, silakan gitu. Lu kerjain, wah gini kita kerja bareng sama-sama asik gitu. We enjoy it together gitu, intimately. And then tibalah saat gajian. Saya kok semua orang dapat gaji, gue enggak. Loh kan gue gak pernah ngajak lo ke sini. Lo kan datang ke sini karena lo suka sama yang ada di sini. Tapi gue tidak pernah menjanjikan lo apa-apa. Lo gak pernah tekan kontrak lo. Sorry ya, jangan pada sakit hati ya, gitu ya. Jadi kurang lebih gambarannya kayak gitu ya. Jadi. Kalau begitu kan jelas. Kalau kita cuma ngomong, ya tapi kan dia gak sama yang lain. Ya ada yang bener-bener gak sama yang lain juga gitu ya. Enak apa gak enaknya. Tapi kan still ya kita gak pernah bener-bener tahu kan gitu. Ada juga, ya bayangkan ada orang bisa lo ngejalanin kayak gini tetap nggak tahu apa-apa, tetap kayak temenan, tapi juga nggak pernah mau mendefinisikan itu sama sekali, nggak maju nggak mundur juga.